Hai Smart Viewers, selamat datang di Dinas Malam. Aku Rara, aku Ipe, dan kita akan menemani kalian menyusuri cerita dan hal-hal berbau mistis dan mencekam. Jadi supaya kalian gak ketakutan sendirian, disinilah tempatnya. Oke Ipe, Ya, kemarin kita habis ketemu ya sama teman kita juga, dan barusan dia juga nelpon untuk ngingetin kita untuk pastiin ceritanya ini sampai ke Smart Viewers semua. betul. Karena ceritanya dia ini cukup menarik nih buat kita ya, karena kita baru Menarik tahu. banget. Karena kita baru tahu ternyata beliau ini punya pengalaman mistis dan ternyata cukup sering. Ya, Dan kita baru tahu kalau misalnya dia sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. betul. Kayak gitu. Jadi ya udahlah ya, tanpa berlama-lama lagi, operasi Dinas Malam dimulai. Oke, seperti yang tadi sudah ku bilang, Smart Viewers, jadi cerita ini datang dari salah satu teman kita dan kemarin kita ngobrol bareng sama dia. Dia menceritakan salah satu pengalamannya, bukan salah satu ya, banyak ya. Banyak, beberapa pengalaman dia. Benar, beberapa pengalaman mistisnya dia, supranaturalnya dia yang cukup menarik sepertinya untuk kita ceritakan atau kita bagi ke Smart Viewers. Siapa tahu kalian semua punya nih pengalaman yang sama teman kita ini. Betul. Jadi salah satu teman kita ini namanya adalah kita sebut aja namanya Yosep ya. Yosep kalau malam Yosepin. Kalau malam dia jadi Yosepin. Jadi Yosepin jadi sekarang kita ceritanya lagi siang nih gitu. Jadi namanya siang. Yosep. Nah, supaya lebih kenal lagi sama si Yosep ini, mungkin kita ceritain dulu kali ya dulu background dia. Jadi Yosep ini merupakan salah satu anak tunggal, bukan salah satu ya. Jadi dia Satu-satunya ini satu-satunya anak dari kedua orang tuanya. Dia ini tinggal di Jakarta ya, Peh. Tinggal di Jakarta bersama kedua orang tuanya. Dan si Yosep ini nih dia nih salah satu orang yang cukup skeptis dengan hal-hal yang berbau supranatural. Kayak Rara ya. Iya, kayak saya. Kayak Jadi Rara. setiap setiap Yosep ini ada gangguan-gangguan atau ada salah satu kelontang gitu di rumahnya. Ya, kayak kelontang-kelontang sih, ya paham lah ya. Yang kayak gerabak-gerubuk gitu di rumahnya gitu, di dapur atau di ruang makan. Beliau nih kayak cuman tikus. Iya gitu. Cuman Rara kali ya. Karena tikus lagi main di dapur kayak gitu. Jadi dia lebih ke kayak positive thinking juga kali ya gitu. Dan kayak misalnya ada sosok-sosok bayangan hitam yang melintas di depannya atau di sudut matanya. Jadi tuh dia kayak ngerasa itu kayak cuman kotoran aja kali ya di kacamata gitu. Kebetulan dia pakai kacamata. Sama kuda lagi. Canda Yosep. Tuh, jadi dia skeptis lah ya sama hal-hal yang berbau mistis. Nah, tapi Smart Viewers, kebetulan ini keskeptisannya itu berubah 180 derajat sejak nenek kesayangannya Yosep ini pindah ke Jakarta. Jadi ibu dari ibunya Yosep ini tinggal bersama Yosep dan keluarganya, dan kemudian neneknya Yosep ini kira-kira selama 4-5 tahun ini mulai sakit jadi mulai sakit-sakitan gitu. Dan Yosep sebagai cucu yang baik, dia nih menemani nih neneknya. Jadi lebih intens sama neneknya, jadi sering tidur sama neneknya, sering cerita-cerita segala macam gitu sama neneknya. Dan salah satu hal yang menurut Yosep ini salah satu hal yang mengejutkan buat Yosep, jadi neneknya ini menceritakanlah ke Yosep tentang hal yang baru Yosep tahu. Jadi Smart Viewers, jadi ketika cerita-cerita sedang nemenin neneknya sakit, neneknya cerita kalau ternyata dalam keluarganya ini dipercaya bahwa setiap 2 keturunan dalam keluarganya Yosep tersebut itu memiliki tendensi untuk lebih sensitif untuk merasakan dunia lain. Kayak
kayak gitu. Jadi Yosef ini menerima fakta tersebut nih. Jadi pas dengar hal itu sebenarnya Yosef kayak percaya nggak percaya gitu loh, kayak gitu. Jadi karena Yosef ini kan sebenarnya udah dari lama ya mengalami hal-hal yang berbau mistis kayak gitu, dengar hal-hal yang kayak tadi yang kayak di dapur ada gelontangan kayak gitu-gitu atau bayangan-bayangan. Sebenarnya ini kayak Yosef kayak mengalami hal yang kayak sulit untuk dipercaya gitu, kayak dia tuh ngacuhin aja gitu loh, kayak itulah gitu. Tapi ketika dia dengar hal itu, oh apakah berarti yang selama Yosef ini rasakan, apakah itu ada hubungannya dengan pernyataan sang neneknya tadi bilang ya? Kayak gitu. Nah, salah satu pengalaman yang cukup membekas di hatinya Yosef adalah ketika Yosef ini TK nih, Peh. Apa tuh? Sorry. Ada suara efek tambahan ya? Iya. Laper ya, Bun? Jadi cerita yang cukup menarik adalah ketika Yosef ini Gak apa-apa, enjoy. Nah nih Peh, jadi salah satu pengalaman yang cukup membekas di ingatannya si Yosef adalah ketika Yosef ini TK. Oke. Jadi di taman kanak-kanak, dia ini sering nih, ya namanya masih kecil ya, masih anak-anak, dia ini tidur kan sama orang tuanya, di kamar orang tuanya, tidur bersama kedua orang tuanya. Lalu ya kira-kira dia di tengah bawah. Orang tuanya Di mana? Dia di bawah. Enggak bercanda. Kasihan. Jadi, oke, Yosef, Maafin ya. jadi dianya di tengah, diapit oleh kedua orang tuanya lah ya, dipeluk gitu. Ya nggak tahu sih dipeluk apa enggak ya. Gitu. Jadi dia ini biasanya tidur nih lampunya gak dimatiin nih, Peh. Tapi suatu hari si Yosef kecil ini dia ini meminta orang tuanya untuk mematikan lampu saat tidur kayak gitu. Jadi dia kepengen nih BM gitu, pengen ibu, ayah minta tolong dong nanti malam ini lampunya dimatikan gitu. Jadi tuh dia tuh pengen kayak orang-orang di TV gitu. Jadi nih si Yosef nih nonton apa gitu ya. Centil ya dia. Nggak tahu nonton di mana gitu, tapi maunya tuh matiin lampu gitu. Cukup aneh ya, permintaannya. Diselimutin gitu, terus dikecup, good night gitu. Sweetheart. Ya kayak gitu. Cukup ini ya, centil ya anaknya gitu. Jadi dia pengen nih malam itu tidur dengan mematikan lampu gitu. Akhirnya ya udah orang tuanya mengabulkanlah permintaannya Yosef yang tidak seberapa itu gitu. Jadi ketika dia tidur, dia nyenyak nih tidurnya gitu. Dan di kamarnya dia kan pasti gak mati total ya, Peh. Jadi nggak gelap gulita ya, smart viewers. Jadi ada kira-kira ada salah satu bias cahaya lah masuk dari kamarnya, dari ventilasi ya, Peh. Dari ventilasi pintu gitu dari ya? ventilasi yang mana tuh lampunya tuh keluar dari ruang tamu, bias lampunya kayak gitu. Nah di tengah-tengah tidur, waktunya udah berlalu, tiba-tiba Yosef yang setengah sadar itu terbangun gitu. Jadi kayak bangun nggak bangun gitu loh, kayak apa ya, setengah sadar kayak masih ngantuk, tapi dia paham dia bangun tapi dia kayak berat aja gitu matanya kayak gitu. Nah jadi kan karena bias lampu itu kan yang tadi udah Rara bilang kan ada bias lampu di cahaya, jadi kan atap langit kamarnya itu kan kelihatan ya. Dan salah satu yang terlihat juga adalah yang cukup jelas, jadi di kamarnya dia itu ada yang namanya lukisan, lukisan gulung gitu, lukisan gulung religi gitu, lukisan keagamaan yang warnanya ini cukup kontras kayak gitu. Jadi warnanya cukup banyak, colorful gitu lah ya. Gitu. Dan cukup kelihatan dengan bias-bias cahayanya tersebut gitu. Nah Yosef yang tidur ditemani oleh suara jangkrik dan gonggongan anjing itu, rame ya rumahnya. Tapi dia bisa tetap tidur ya. Tidur ya. Nggak apa-apa gitu. Karena jadi dia yang sudah sayup-sayup terdengar, dia tuh kayak kebangun nggak kebangun gitu di lukisan yang tadi Rara bilang.
itu, lukisan yang colorful itu tiba-tiba sesuatu yang aneh nih mulai muncul. Gitu. Memang anak kecil ya, itu dia nih di dalam lukisannya tersebut yang colorful, yang kegambar cuman salah satu sosok keagamaan itu, tiba-tiba keluar secara pelan-pelan tuh bayangan hitam. Bayangan hitam keluar secara perlahan. Itu kira-kira Yosep ini menggambarkan sosok makhluknya ini mirip sama salah satu karakter yang ada di Monster Inc. namanya Randall. Oh, Randall. Iya, Randall yang salah satu monster yang berbentuk cicak itu. Rara sendiri takut sih sama. Oh iya? Salah satu karakter itu. Karena emang bentuknya tuh takut. salah satu, karena tuh dia serem banget. Serem banget. Jadi ya bayangin anak kecil ngelihat hal itu, lama-lama tuh kayak perlahan makin menjalar keluar dan mengarah ke Yosep yang masih tertidur di tempat tidur. Kayak gitu. Dari atas ke bawah kan, jadi kayak ngeliat kan, jadi lukisannya itu dari atas ke bawah. Coba bayangin anak kecil ngeliat hal itu. Tapi Yosep ini kan, ya namanya anak kecil kan pengen kayak minta tolong ya, kayak Bu ayah gitu, ya kayak minta tolong tapi nggak bisa. Jadi kayak istilahnya kalau sekarang tuh kayak reperpan ya, kayak ketindihan gitu. Jadi dia nggak bisa buat ngomong, nggak bisa teriak, bahkan Yosep kecil nih nggak bisa bergerak. Oke, dia nggak bisa bergerak juga. Bukan cuman siluet hitam, tapi sosok ini mulai menggerang. Iya, jadi kayak suaranya tuh kira-kira kayak gitu. Jadi menggerang, ingin menerkam rasanya, ingin menerkam si Yosep ini layaknya sesosok binatang buas kira-kira. Serem banget. Kayak gitu ya kan. Udah bentuknya seperti itu, terus tiba-tiba dia menggerak, tubuhnya berwarna hitam pekat, ya kira-kira seperti ular. Yang paling terlihat adalah di tubuhnya ini tuh punya sisik tajam yang ada di punuknya, juga ada runcing-runcing gitu itu. Jadi kepalanya itu berbentuk lonjong dan dengan taring yang menyeramkan. Bener kayak sosoknya Monster Inc. Kira-kira kalau misalnya smart viewers search, coba cari sosok Randall di Monster Inc. Kira-kira kayak gitu. Dia masih kecil lagi ya? Masih kecil melihat hal yang menyeramkan kayak gitu, dan Yosep cuman bisa tutup mata dan berusaha kembali untuk tidur. Kayak gitu. Dan syukurnya ketika pagi-pagi ya dia ngerasa lega lah ya anak kecil. Syukurnya mungkin udah pagi nih ya, gitu, iya benar kayak gitu. Jadi mungkin ini tuh cuman mimpi kali ya semalam aku kayak gitu. Tapi Yosep kecil nggak cerita nih sama orang tuanya tentang kejadiannya yang ia alami semalam. Padahal itu ceritanya harusnya mungkin dia ceritakan kali ya, agar orang tuanya juga tahu ya. Iya, biar orang tuanya tahu. Tapi ya Yosep kan pemberani banget kan. Jadi dia ngerasa kayak gue harus nyimpan ini sendiri karena gue ngerasa udah dewasa. Akhirnya ketika dia makin dewasa, makin SD gitu kan, makin SMP, udah SD kali. Iya, ketika dia beranjak SD, beranjak SMP dan seterusnya, dia ini ternyata sering nih mengalami hal-hal yang supranatural kayak gitu. Jadi makin sering, makin intens, dan sejak saat itu tuh dia ngerasa kayak kayaknya pemicunya adalah, yang paling sering adalah ketika malam hari ketika ia mau tidur, lampunya mati, sosok ini tuh selalu datang. Kayak gitu. Jadi makin Yosep kayak merhatiin kayak kayaknya ini lampu mati. Benar. Kayak si Batina kemarin ya? Iya, benar kan? Benar banget. Jadi setiap lampunya mati, sosok ini tuh selalu menghampiri Yosep. Kayak gitu. Jadi ya dia nih selama ini kayaknya nggak usah matiin lampu deh ya, biar aman ya gitu. Nah, jadi ini salah satu pengalaman yang kecil nih Dia juga cerita nih smart viewers untuk pengalaman-pengalaman dia ketika dewasa. Coba
Nah, Oke, ceritain deh Oke. pengalaman dia dewasa nih Smart Viewers. ini usia dia sekarang udah beranjak SMA ya. Ini cerita dia di saat dia SMA. Jadi Oke. Smart Viewers waktu SMA kira-kira kelas 11 itu dia tuh si Yosep ikut OSIS gitu. Nah, dimana kalau misalnya ikut OSIS itu ada kegiatan LDKS. Pasti. Tahu nggak LDKS apa? Latihan dasar kepemimpinan. Siswa. Nah, Iya bener kan? iya benar. Nah, jadi LDKS yang diadain sama OSIS ini lokasinya di sekolah gitu dan mengharuskan semua anggotanya itu untuk menginap gitu. Nginep di sekolah ya? Iya, nginap gitu. Dan kira-kira total anggota mereka ada 20-an calon-calon OSISnya gitu. Nah, di saat acara itu berlangsung ada satu acara yang namanya tuh jurit malam. Gitu. Jadi di acara jurit malam ini nih mereka harus pergi menyusuri sekolah mereka, mencari ruangan yang diberikan ke mereka gitu. Nah, mereka ini masing-masing dibekali sebuah lilin untuk penerangan. Jadi satu orang pegang satu lilin. Nah, terus kebetulan si Yosep ini dapetnya ruangan harta gitu. Dia harus nyari yang namanya ruangan harta. Dia harus nyari ruangan harta. Yes, jadi Yosep mulai nih jalan menyusuri sekolahnya dia. Yang kebetulan digambarkannya sekolahnya Yosep ini nih berbentuk bangunan huruf L gitu. Jadi di tengahnya ada lapangan, terus ada bangunan bentuk huruf L dan sekolahnya ini ada 4 lantai gitu. Nah, untuk di bawah itu tuh di lantai 1 itu nggak ada kelas gitu. Di lantai 1 tuh nggak ada kelas, cuma ada perpustakaan, laboratorium dan lain-lain gitu. Jadi kelasnya itu dimulai di lantai 2, 3, 4. Oke, jadi kemungkinan ruangan itu ada di lantai-lantai itu ya, Yeah. semua lantai ya? Oke. Jadi ruang harta itu tuh harus dicari nih sama Yosep dan teman-teman yang lain gitu. Jadi Yosep mulailah untuk menelusuri si sekolahnya gitu kan. Nah, karena si Yosep ini nih masih skeptis kayak ya udah aja gitu ya. Udah dia enjoy aja gitu, santai gitu ya kan. Berani banget nih gitu. Iya, si Yosep. Yes. Nah, pas si Yosep lagi jalan gitu mencari ruangan, dia ada di mana sih gitu. Nah, dia nih nemu satu ruangan namanya ruang tari. Ruangan tari. Nah, ruang tari itu tuh biasanya buat kesenian tari, buat kalau misalnya ya anak-anak Ekskul ekskul kali ya. tari gitu. Nah, tapi di ruangan tari ini nih diceritain kalau ada kaca, jadi yang membatasi antara ruangan dalam dan ruangan luar, itu ada kacanya tuh. Nah, kaca itu tuh nggak bisa dilihat dari dalam keluar, begitu pula dari luar ke dalam. Oke, kayak Gitu. kaca kamar mandi ya? Iya, jadi kayak Matte. burem-burem aja gitu. Iya. Jadi nggak ketahuan Iya, gitu kalau ada kebayang. orang atau enggak gitu di dalamnya. Nah, jadi kan karena Yosep harus cari apakah benar itu ruangan harta, dia perlu buka dulu dong untuk tahu. Karena kalau misalnya beneran itu ruangannya, di dalamnya tuh ada kakak OSISnya, Ra. Oke. Jadi nanti kakak OSISnya akan, halo gitu, enggak ya. Kakak OSISnya nungguin aja gitu ya, gitu kayak halo selamat Iya. datang gitu, enggak. Nah, jadi si Yosep ini nih buka nih. Apaan tuh? Oke. Marah kali ya Oh, Yosep. maaf nih Sep, maaf banget Sep. Nah, jadi Sep. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi si Yosep ini buka ruangan tari. Ya, jadi Yosep buka ruangan tari, terus dia nggak ngelihat ada siapa-siapa. Nggak siapa-siapa, kosong. Tapi dia menyadari ada sebuah bangku dan meja yang kok kesusunnya kayaknya kayak mau dipakai gitu loh. Kayak udah disiapin tapi nggak jadi digunain gitu, kayak ada nggak usah di sini deh gitu. Dia ngelihat itu. Nggak ada Jadi- bangku lain selain yang itu gitu ya? yang Iya, disiapin kayak gitu emang ya? udah disiapin aja gitu, meja kursi gitu. Tapi akhirnya kok nggak jadi dipakai gitu. Terus ternyata pas Yosep liatin, kan kalau dari luar kan kayak gelap banget gitu ke dalam ya. Ternyata tuh pas udah di dalam nggak segelap itu. Karena mungkin saat itu lagi bulan purnama juga, lagi terang-terangnya, jadi tuh ya udah cahaya bulan masuk banget aja gitu ke ruangan tari itu. Nah, ya udah kan karena nggak ada, Yosep keluar. Yosep keluar, terus dia ke ruangan sebelahnya. Nah, ruang sebelahnya ini kebetulan adalah ruangan OSIS. Yang ternyata begitu dia buka, ada kakak OSISnya di dalam. Oke. Gitu. Kakak OSISnya nanya ini akhirnya ke dia, kamu cari ruang apa gitu. Dan ternyata ketika Yosep bilang dia cari ruang harta, kakak OSISnya
mengiyakan gitu kalau ini ruangan harta gitu. Jadi Yosef berhasil gitu. Selamat ya Yosef. Yes, pintar Yosef. Jadi ketua OSIS nih kayaknya besok. Nah, jadi Yosef dan teman-teman yang akhirnya menyusul itu akhirnya ketemu nih ruang harta gitu. Nah, karena udah dapat nih semuanya nih, mereka dikumpulin untuk dijajarin. Mereka dikumpulin untuk disiapkan sesi berikutnya, yaitu sesi interview. Karena kan harus ada interviewnya gitu loh. Jurit malam kan bukan nyari-nyari ruangan doang gitu, tapi mungkin ditanya kayak visi misinya tuh apa sekolahnya, terus kayak kenapa sih kamu mau jadi OSIS kayak gitu-gitu Satu kan, persatu kontribusi ya, apa, bener. Jadi satu persatu, saat ini mereka ada bertiga nih, Ra. Yosef dan 2 temannya yang lain gitu. Nah, jadi waktu nunggu itu tuh si kakak OSISnya bilang lilinnya dikumpulin aja gitu. Jadi kalian menunggu gelap-gelapan gitu, mungkin selain uji mental di kepala, mental di batin juga gitu ya, gelap-gelapan ya. Uji ngantuk-ngantukan ya. Iya, gitu. Tapi kan gak gelap-gelap banget, tadi kan bulannya lagi terang-terangnya gitu. Nah, udah nih, si Yosef ternyata dapat di urutan paling terakhir. Jadi dia harus nunggu 2 temennya yang lain. Nah, selama menunggu, Yosef itu diminta untuk berdiri atau duduk, standby-nya tuh di tiang-tiang kelas gitu loh, Ra. Pondasi yang agak, kalau kelas kan biasa ada yang majunya gitu tuh, dinding majunya. Nah, itu tuh spot-spotnya gitu. Jadi Yosef, terus temennya yang lain gitu, sambil nunggu gantian. Nah, selama nunggu itu, karena Yosef bosen ya, duduk di sini doang nih, ngantuk, ngapain gitu kan ya. Bosenan Yosef mah. Bosenan dia. Jadi dia kayak jalan-jalan aja gitu. Nah, digambarin juga di sini, kalau di depan ruang tari, di seberangnya itu tuh ada toilet gitu. Jadi ada toilet, yang mana toiletnya itu sebelah kanannya toilet laki-laki dan sebelah kirinya toilet perempuan. Terus di sebelah pojok sininya nih, ini ada jendela. Jendela yang kalau misalnya dibuka tuh masih yang jadul, yang ke depan gitu loh bukanya. Jendela zaman dulu gitu. Karena ini sekolahnya tuh masih bangunan lama gitu, jadi semua atributnya tuh masih yang old banget, atribut masih old banget gitu. Nah, ketika Yosef akhirnya mikir kan, dia kayak daripada gue di sini, mending gue lihat-lihat yang lain gitu, atau misalnya bisa lihat ke arah lapangan gitu kan. Akhirnya Yosef jalanlah ke arah jendela tadi. Dia berdiri di situ buat sekedar lihat-lihat aja gitu. Nggak diduga-duga ada kakak OSIS yang keluar untuk manggil temennya, neriakin Yosef, kamu jangan di situ, di sini aja, gitu katanya. Ya udah, Yosef karena ya udah kan, oke gitu ya, namanya kita diteriakin kayak gitu kan langsung nggak boleh jauh-jauh gitu. Biasanya kan, jangan di situ, kamu ngapain gitu. Ini nggak kayak langsung, bentuknya tuh perintah aja gitu, larangan perintah gitu. Jadi ya udah, dia langsung gerak aja. Akhirnya dia balik ke tempat posisi dia di sebelah ruang tari itu gitu. Nah, terus kakaknya masuk kan, terus lanjutin deh proses interviewnya. Nah, kejadian-kejadian berikutnya mulai terjadi. Apa tuh? Di mana tiba-tiba pintu ruang tari itu kebuka sendiri. Dan kan masih bangunan lama ya, jadi pintunya tuh yang engselnya tuh mayot banget gitu. Jadi kayak begitu dibuka tuh, gitu. Iya, horor banget ya. Pintunya kebuka aja. Nah, karena Yosef, ya dia cuma berpikir mungkin tadi gue nutup pintunya nggak bener, kan tadi gue habis buka, ya kan, tadi kan dia ngecek kan ke situ, kayak ya udah mungkin gue nih, padahal ngeceknya juga udah lama ya. Iya udah lama sih, kayak ya udah lah ya gitu kan. Iya kan? Nah ya udah, terus kebuka kan. Dan nih dia cuma ya udah, dia bangun, terus dia tutup lagi kayak krek gitu aja, gitu, kayak udah. Terus dia balik lagi nih ke tempat dia duduk, nunggu lagi dong. Nah, nggak lama dia nunggu, mungkin nggak ada semenit kali ya, pintunya buka lagi. Gitu kata dia kan. Tuh, dia kayak, gue nggak bener nih gitu. Lagi terulang lagi kan, gue nggak bener ya gitu kan. Akhirnya dia bangun lagi dong. Dia bangun lagi, dia tutup lagi. Tapi kali ini dia bilang, gue pastiin ini udah ketutup rapat. Gitu. Ya, ini gue pastiin ketutup rapat nih, jadi gue tutup. Udah, dia udah mantep gitu tutupnya. Akhirnya dia balik lagi, dia nunggu lagi kan. Dia nunggu, gak lama kemudian terulang lagi kejadian itu. Dan pintunya kali ini kebukanya gak ngeliat,
tapi langsung drak, pintunya kebukanya kenceng. Kebuka brutal ya? Yes, kayak ada yang dobrak aja gitu. Oke, kayak oke, gitu. Dia mulai apa sih gitu? Sadar ya Yosep ya? Apa aja gitu kan? Kayak ya udah, terus dia bangun. Dengan ya Yosep lah. Gitu. Dia bangun lagi jalan, terus dia bilang gini, oke, ini nggak bisa nih, gue bener-bener nggak bener kalian nutupnya gitu. Ditutup lagi sama Yosep. Terus dia udah pastiin banget kalau ini nggak bakal kebuka. Dan cara dia mastiin juga lumayan ekstrim, Ra. Abis dia tutup, digini-giniin sendiri gitu. Waduh, udah ketutup banget nih, ini nggak bakal kebuka lagi. Udah. Baru setelah itu dia yakin itu, ya udah aja gitu. Dia balik, dia balik badan, nggak jauh dia jalan, pintunya kebuka lagi sendiri di depan matanya dia. Kayak gitu, tapi dia kayak kurin, enggak deh, canda. Tapi udah ya Yosep ya oke. Udah itu doang sih, jalan aja gitu. Udah, karena kebetulan juga dia pas lagi dipanggil sama si kakaknya juga, jadi kayak Yosep gitu, next gitu. Udah masuk, udah dia masuk ya. Dia udah nih menjalani proses interviewnya, terus menjalani kegiatan LDKS-nya sampai selesai. Jadi 2 minggu kemudian setelah LDKS-nya selesai itu, ceritanya Yosep ini nyebar ke semua sekolah sampai ke telinganya Kak Stefani. Akhirnya, Kak Stefani itu kakak yang negor si Yosep itu loh. Iya, yang bilang jangan. Yang bilang jangan diri di situ. Nah, jadi Kak Stefani ini akhirnya nyamperin Yosep. Iya. Kayak dia bilang, Sep, lo tau nggak kenapa gue kemarin tuh kasih tau lo tuh jangan diri di situ gitu? Karena ternyata Smart Viewers, ternyata di sekolah itu, di tempat Yosep berdiri, di deket toilet, kan tadi deket toilet ya? Nah, di toilet perempuannya itu ternyata pernah ada kejadian seorang siswi bunuh diri dengan cara gantung diri di sana karena tidak lulus ujian nasional. Aduh. Jadi untuk menjaga ya supaya nggak ada kejadian lain-lain atau apa, karena pernah ada kejadian ternyata. Nah, biar nggak ada kejadian aneh-aneh dan segala macam, toilet itu tuh nggak boleh difungsikan gitu, jadi dikunci. Oke. Jadi selama ini toilet itu nggak pernah dipakai oleh siswi perempuannya. Bener, karena sebelumnya tuh pernah dipakai, tapi ada kejadian aja gitu, kayak tiba-tiba ada diganggu atau apa gitu. Jadi supaya nggak terjadi lagi gangguannya, dikunci aja. Ditutup gitu. lah. Ditutup. Nah, nggak lama dari itu, ternyata kepala sekolah mereka ganti nih guys. Jadi kepala sekolahnya ini, kan ini sekolah Katolik ya, SMA Katolik. Jadi kepala sekolah yang setelah diganti ini nih adalah seorang Romo gitu. Nah, karena seorang Romo ini baru di sini, dia mempelajari dong tentang sejarah sekolahnya atau apa aja sih yang terjadi di sekolahnya ini selama ini gitu. Nah, dia mendapati kalau misalnya, loh kenapa kita harus ngunci toilet yang itu gitu? Kenapa kita harus kalah dengan makhluk yang seperti itu gitu? Padahal kita ini jauh lebih mulia gitu, lebih tinggi lah derajatnya gitu. Akhirnya Romo ini melakukan pembersihan gitu, pembersihan untuk si toilet tersebut gitu. Jadi didoakan dan segala macam, dan pada akhirnya toilet itu bisa digunakan kembali karena ya udah bersih aja gitu. Gitu guys. Jadi setelah hari itu pun udah nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi di sekolahnya Yosep. Syukurnya. Gitu. Oke. Sama ini sih, Yosep juga bilang sih kemarin kalau misalnya tuh sempet ayahnya tuh ngasih pesan gitu ke Yosep kayak, ya walaupun mereka memang ada, tapi kita tetap punya apa ya bilangnya, punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka ini gitu. Jadi kita nggak boleh takut. Toh kita punya Tuhan yang selalu ada di dalam hati kita gitu. Smart Viewers, benar banget. Dan katanya juga ayahnya Yosep ini juga bilang salah satu hal yang cukup benar banget adalah ketika ayahnya tuh bilang ke Yosep kalau misalnya kamu diperlihatkan sosok makhluk seperti itu lagi di hadapan kamu, jangan lari, katanya, kata ayahnya. Coba aja samperin. Kata ayahnya Yosep kayak gitu. Coba aja samperin, siapa tahu makhluk ini membutuhkan bantuan kamu. Karena
kan sosok makhluk mistis ini kan belum diterima ya Peh. Iya kan, masih terjebak nih, belum diterima ke alam baka. Siapa tahu makhluk ini sedang membutuhkan bantuan dari orang yang melihatnya. Benar, butuh doa atau apa gitu ya. Minta tolong untuk didoakan. Jadi sebagai ya Yosep yang dianugerahkan seperti itu, ya coba aja tanyain apa, kamu mau butuh pertolongan apa, kayak gitu smart viewers. Jadi ya kalau misalnya melihat makhluk seperti itu boleh disamperin. boleh ya. boleh samperin. Enggak sih. Boleh tanya nggak? Aduh, mau kamu tanya nyanyi ya. nggak? Gitu ya, coba. Oke ya, Pes, cukup menarik ya pengalaman dari salah satu teman kita ini. Siapa tahu smart viewers juga sama nih pengalamannya, ada yang bisa melihat hal mistis seperti itu, atau memang punya keturunan yang bisa melihat sosok-sosok dunia lain ya, dianugerahkan hal-hal seperti itu. Boleh ceritakan ke kita ya Peh, pengalaman-pengalamannya, siapa tahu bisa kita bahas lagi nih. Betul. Di Dinas Malam kali ini. Di kali berikutnya. Iya, di berikutnya ya, kali ini udah selesai ya untuk Yosep. Jadi smart viewers, jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain juga nih lonceng notifikasinya. Dan operasi malam ini ditutup.